seandainya malaikat bisa nyalek dan terpilih menjadi anggota legislatif, dia tidak akan lagi takut dengan Tuhan, tapi takut dengan KPK. Dakwah kan di mana saja bisa. Khairun nas anfalun nas, sebaik manusia yang lebih banyak manfaatnya untuk manusia, walaupun beda porsi. Oh, nanti kan ketinggalan, saya yang jadi panutan siapa? Panutan itu orang yang melakukan amal kebaikan, itulah panutan. Gak mahir biasa meluruskan motor, saya titipin, hilang pasti Pak. Ya. Itu motor, apalagi suara untuk masa depan bangsa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saya himbau kepada masyarakat, pilih orang yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Jangan lihat uangnya, Anda akan kecewa seumur hidup, karena menggadaikan untuk itu. Ya. Jangan sampai terjadi naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, sungguh kami merindukan pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kami kepada jalan yang benar dan membawa kami pada satu pengetahuan jalan-jalan yang salah dan tidak mungkin dilanjutkan karena tidak ada ridha Allah di sana. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Banten Podcast seseorang yang saya segani, saya hormati dan selalu saya ikuti karena beliau adalah guru sekaligus mentor dari kehidupan saya pribadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Kang Iksan. Narasumber kita, sahabat, selalu saya panggil dengan sapaan akrab Pak Kiai Wawang. Ya. Beliau adalah pimpinan dari Majelis Pesantren Salafiyah, kemudian pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Munawwar Bani Amin di Kabupaten Serang. Tentu saja beliau juga adalah pendakwah, tokoh yang dihormati dan banyak memberikan ilmu kepada masyarakat, terutama ilmu agama. Nah, Pak Kiai, tentu saja kita akan bicara banyak tentang seorang pemimpin menjelang tahun politik 2024, di mana ada fenomena yang menarik. Ada kiai, santri, tokoh ulama yang berniat atau sudah mendaftarkan diri sebagai anggota calon legislatif di 2024. Sebetulnya hal ini tidak aneh, Pak Kiai. Betul. Karena siapapun dalam konsep demokrasi bisa dicalonkan dan bisa mencalonkan. Tapi menjadi sebuah persoalan, kita akan bahas sebetulnya apa yang membuat motivasi seorang kiai mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dan ada pandangan masyarakat di mana politik pemilu, kemudian hasil dari politik pemilu terutama di legislatif begitu rumit, begitu kotor dan begitu runyam, nyaris tidak memberikan sebuah perubahan atas moral dan etika politik. Silakan Pak Kiai. Oke, ini pertanyaannya agak sulit juga ya, panjang. Berarti saya jawabannya harus lebih panjang lagi. Insya Allah, Pak Kiai, siap. Oke, Kang Ihsan, juga para sahabat Banten Podcast dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Ihsan berikan waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya bangsa negara kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, adanya sebuah negara itu juga pasti hasil dari proses politik. Ya. Perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan zaman dulu dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bangsa, bahasa. Yang kita tahu di Indonesia juga dari setiap titik pelosok negeri orang ingin berjuang, ingin merdeka, ingin memberikan kebahagiaan pada anak cucu mereka tanpa pamrih, tanpa ada ingin dibalas jasa. Bahkan mungkin mereka tak akan pernah berpikir akan disebut sebagai pahlawan bangsa. Roh ini yang ada di lingkungan kita. Perubahan-perubahan yang kita alami dari kita ketahui bersama
Alhamdulillah Allah berikan anugerah kepada kita sebagai bangsa Indonesia merdeka karena perjuangan orang-orang zaman dulu. Tetapi ternyata perjuangan itu tidak sampai sebatas merdeka. Ya. Karena hakikatnya merdeka itu ada sebuah gerbang untuk menuju sebuah kemakmuran. Kemakmuran sebuah bangsa. Tentu kita juga pahami bersama, konstitusi berbicara bahwa kita mengenal yang namanya real politik. 3 pondasi politik yang ada di negara kita. 1, legislatif. Yang kedua, eksekutif. Yang ketiga, yudikatif. Kemajuan kemunduran negara ini tergantung 3 hal ini. Ya. Karena bagaimanapun, karena kita sistemnya sistem demokrasi bertingkat yang terwakilkan oleh anggota legislatif. Banyak dulu ketika zaman perjuangan, kenapa sekian ratus tahun Indonesia dijajah oleh penjajah? Karena memang dianggap orang-orang yang pintar agama. Karena dulu ketika seorang ulama mengatakan A, itu masyarakat ikut A semua. Ya. Sehingga Belanda menanamkan orang kiai yang paham agama jangan berpolitik. Tabu. Nantinya begini dan begitu, sebetulnya itu untuk mematahkan perjuangan agar penjajahan tetap bercokol di tanah air kita. Sehingga proses berjalan kemudian, ulama, para pemikir-pemikir bangsa kala itu sudah merupakan sebuah kesepakatan perjuangan bagaimanapun Indonesia harus merdeka, maka mereka mulailah melakukan sebuah gerakan-gerakan yang di luar negeri, seperti para alim ulama-ulama yang ada di luar negeri memberikan masukan seperti Syekh Naithanar Al-Bantani, tokoh perjuangan-perjuangan yang lain, memberikan pemahaman bahwa Indonesia harus merdeka. Dalam konteks merdeka ini tidak ditindas, tidak dijajah oleh kepentingan apapun, tapi semata-mata keadilan kemakmuran untuk anak cucunya. Nah, oleh karena itu, pasca setelah itu merdeka, kita tahulah orang-orang dulu tuh nggak pernah mengenal gelar, titel. Mereka pemikir-pemikir hebat, tapi tanpa mengenal ijazah. Beda dengan perubahan sekarang. Orang lihat dari kemampuan akademisinya, ijazahnya, selembar kertasnya, lulusan dari mana, tidak pernah menilai dari sebuah perjuangannya. Nah, oleh karena itu, banyak nih menjelang waktu-waktu tahun politik 2024 ini. Karena bagaimanapun, pemilu atau pileg itu merupakan sebuah pintu gerbang melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana yang terjadi? Karena kemudian prosesnya terjadi orang dalam pemikiran ingin mencari kekuasaan. Sehingga kadang-kala orang melakukan sesuatu yang melanggar, yang jauh dari anjuran-anjuran ajaran-ajaran agama kita. Padahal kita semua tahu ar-rosi wal murtasi, orang yang kasih, yang suap, yang memberikan sesuatu dapat masuk neraka, yang nerimanya pun dapat masuk neraka. Nah, oleh karena itu, fenomena yang terjadi di masyarakat, saya sering sampaikan agak tegas, orang yang menganggap ahli agama tidak boleh turun ke politik, itu berarti mewarisi ajaran pemahaman Belanda. Saya sering mengatakan begitu. Karena bagaimanapun setiap komponen bangsa yang ada di negara kita ini punya kewajiban yang sama untuk merubah kondisi keadaan negara kita. Tapi saya potong. Kalau saya ibaratkan kiai itu adalah sumber mata air yang jernih, betul, yang bisa lihat, dinikmati, bahkan diikuti alirannya oleh masyarakat. Betul. Bagaimana dia bisa menceburkan diri pada satu pemilu yang tidak mungkin tidak curang? Kalau nggak curang nggak menang. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin seorang kiai mau terjun dalam politik di mana bahwa keuntungan untuk umat itu lebih kecil, asumsi masyarakat. Alasannya, menang atau kalah seorang kiai yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif, pada dasarnya itu adalah politik partai untuk meraup suara, begitu. Dan yang ketiga, ketika seorang kiai masuk parlemen, apakah mungkin tidak larut terlibat dalam satu perilaku politik yang selama ini kita kenal bahwa dewan itu memang tidak memberikan satu manfaat yang bisa dirasakan secara ikhlas pada masyarakat. Saya contohkan begini, Pak Iksan ya. Yang
buruk itu bukan politiknya, tapi oknum orang yang menjalankan politik itu sendiri. Tapi realitas bahwa itu terjadi, dan kalau saya sih tidak ingin bicara oknum karena sudah korupsi itu begitu sistemik. Politik uang tidak mungkin bisa dihindari. Betul. Nah, kemudian dimanapun seorang kiai masuk dalam satu partai, partai itu tidak pernah menjadi sebuah rumah bagi umat, karena setelah pemilu 1955 partai adalah partai, umat adalah umat. Nah, yang terjadi adalah politisasi, bahwa partai mencoba memainkan kepentingan umat dan tidak pernah ada suara partai yang solid untuk mencerminkan sebuah kepentingan umat, Pak Kiai. Betul. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi di mukadimah pembukaan bicara saya. Ketika seseorang yang memahami tentang agama melihat kehancuran yang terjadi, kemudian berdiam diri, maka kata ajaran agama disebut itu setan bisu. Melihat kemungkaran yang terjadi melanda masyarakat, tapi tidak ikut dalam masuk ke dalamnya. Saya sering sampaikan kepada masyarakat yang punya kemampuan, yang punya idealisme tinggi untuk membangun bangsa, tidak mungkin bisa merubah sistem kalau tidak masuk dalam sistem. Seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, ulama ada sebuah danau bening yang akhirnya dibutuhkan oleh semua orang. Kok tiba-tiba mau masuk kepada danau yang kotor? Kalau kotor ini dibiarkan terjadi akan semakin kotor. Tapi kalau yang bening ini akan masuk, mudah-mudahan bisa merubah itu. Karena bagaimanapun, kalau yang dikaitkan dengan ketokohan, maka sering tolong yang diperjuangkan jangan ketokohannya, tetapi yang diperjuangkan adalah niatan masyarakatnya sebagai pembawa aspirasi ke atas, sebagai pembawa keinginan masyarakat yang bagaimana. Dan betul kita ketahui bersama, tidak dipungkiri dan bukan rahasia umum, orang kemudian berbicara tentang masalah money politik dengan mencapai sebuah kekuasaan. Bukan berarti kejahatan ini banyak, Pak. Kejahatan ini bukannya banyak, tetapi karena banyak orang yang baiknya diam. Dengan kondisi yang ada terjadi saat ini, orang kalau nggak punya uang nggak bisa masuk dong. Karena pemikiran keuntungan pribadi dan kelompok. Nah, kemudian kenapa ada partai? Karena sistemnya kita, demokrasinya kan demikian secara konstitusi. Nggak mungkinlah seorang akan masuk tanpa kemudian menggunakan perahu apa, dengan menggunakan partai apa. Haruslah lewat partai itu sebagai bentuk keterwakilan daripada masyarakat bangsa itu sendiri. Bagaimanapun harus ada orang yang baik di dalam sebuah lingkungan yang tidak baik. Sering saya sampaikan, kalau saya ceramah dari sisi ceramah, menceramahi orang yang sudah biasa melakukan baca Quran tiap malam Jumat Yasin, Anda harus baca Yasin tiap malam. Wong dia udah biasa. Itu bukan itu hal biasa. Tapi ketika orang mengatakan baca Yasin lah kau malam Jumat, tapi untuk orang-orang yang tidak pernah baca Yasin, itu perjuangan yang luar biasa. Artinya seorang kiai siap kalah dan pasti kalah melawan sebuah sistem yang sistem apapun, kalah atau menang sering disampaikan. Saya sampaikan kepada teman-teman yang punya potensi untuk itu, kalau kau punya niatan baik, mulai. Soalnya ada analogi yang mohon maaf Pak Kiai, betul. Di masyarakat terjadi begini. Seandainya malaikat bisa nyalek dan terpilih menjadi anggota legislatif, dia tidak akan lagi takut dengan Tuhan, tapi takut dengan KPK. Betul. Gimana komentar Pak Kiai? Mobil, kenapa di setiap mobil ada yang namanya radiator? Kenapa Pak Kiai? Untuk mendinginkan mesin. Negara ini sebuah kendaraan yang besar. Kalau tidak ada sosok pendingin yang di dalam, mungkin kalau untuk menghabiskan sistem yang ada, korupsi yang ada, penyelewengan yang ada, saya rasa mungkin itu kecuali bidnillah, kecuali malaikat. Tapi minimal kalau ada mesin pendingin, radiator di mobil itu, dia mobil akan berlaju kencang dan tidak pernah ada terbakar. Negara kita hebat ini pakai analoginya. Kalau saja semua tidak diisi dengan nilai ruh-ruh ajaran agama, yang saya katakan juga, kiai juga bukan malaikat, dia manusia biasa. Ustadz juga bukan malaikat, dia manusia biasa, punya godaan dan segala macam hal. Tetapi kalau sampai tidak ada sama sekali, siapa yang akan mengingatkan? Kalau dalam mimpi saya adalah ketika zaman dulu coba, semua pejabatnya ulama,
khususnya di Banten. Dari wedananya, dari naibnya, dari camatnya, dari bupatinya, dari kemudian pemimpin wilayahnya, orang-orang itu berkiblat kepada ulama, berkiblat kepada kiai. Tetapi bukan berarti kemudian saya menyalahkan kondisi sekarang, tidak. Kalau tidak ada orang yang punya sosok seperti itu, yang minimal mampu mengingatkan, lebih hancur negara kita ke depan. Kalau untuk menghilangkan kedoliman, saya rasa mungkin kecuali izin Allah ya, saya rasa tidak mungkin dengan satu orang. Contoh, ada satu orang masuk, seorang ulama mengerti agama, masuk di parlemen, masuk di legislatif, untuk mewarnai itu. Kalau sudah mulai dia punya niatan untuk mewarnai, saya rasa itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau ngajarin orang berenang, ada istilah anak SD dulu, jangan ngajarin bebek berenang. Yang diajarin itu adalah yang tidak bisa berenang, ajarin berenang. Jadi sesuai komposisinya, kemampuannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain sih kiai ikut-ikutan begitu kotor-kotoran? Dakwah kan di mana saja bisa. Khairun nas anfalun nas, sebaik manusia yang lebih banyak manfaatnya untuk manusia, walaupun beda porsi. Oh nanti kan ketinggalan, saya yang jadi panutan siapa? Panutan itu orang yang melakukan amal kebaikan, itulah panutan. Tapi udah ada dua contoh pakai di tingkat nasional, ada dua ulama yang kemudian pertama masuk tapi kemudian keluar lagi dan menceritakan betapa buruknya dan tidak tahannya dia dalam. Berarti dia sudah melakukan upaya. Kalau yang belum masuk agar tahu dalamnya bagaimana. Nah, kenapa fenomena Kiai Nyalek ini tidak belajar dari fenomena yang sudah ada? Kondisi alam, keadaan, situasi dari masa ke masa, tahun ke tahun banyak perubahan. Kondisi beliau yang konon katanya sudah masuk keluar lagi, mungkin kondisinya demikian. Tapi ketika sekarang mungkin beda kondisi, yang walaupun secara umum, secara sistematis terjadi penyelewengan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada orang yang punya niatan untuk merubah semua barang-barang, saya rasa negara kita cuma tinggal kenangan. Harus ada orang yang paham tentang agama, minimal mengingatkan. Kalaupun 100% habis tidak mungkin, minimal diminimalisasikan agar jangan sampai uang rakyat, kesejahteraan rakyat terabaikan. Wah, luar biasa sahabat. Maksud saya tujuannya begitu, agar dakwanya lebih luas. Karena ini lebih luas loh. Contoh, ada seorang ulama di satu desa, di satu kecamatan contoh. Dia melakukan dakwah cuma wilayah kecamatan. Tapi ketika dia masuk di kabupaten jadi anggota legislatif, dia melakukan sebuah perjuangan yang baik, argumen yang baik, dasar yang baik, kehebatan satu orang dengan argumen yang hebat, pengalaman yang hebat bisa merubah keadaan. Kenapa sekarang tidak terjadi? Karena belum saya temukan orang-orang yang mampu punya daya juang tinggi tanpa pamrih. Dia masuk ke daerah, pemilihan ke provinsi jadi legislatif, manfaatnya akan terasa oleh orang satu provinsi. Lalu bagaimana strategi seorang ulama bisa mengatasi kecurangan, politik uang dan sebagainya, di mana satu sisi masyarakat juga itu seakan-olah terbiasa bahwa untuk memberikan suara seringkali meminta imbalan. Jangan jadikan sebuah kedudukan tujuan utama. Minimal ketika seorang ulama, ustadz, kiai masuk ke ranah politik, yang dengan kondisi sekarang masyarakat sudah terbiasa, tradisi, kalau di daerah-daerah pelosok, nyebrak, nyebar, nyawer, malam takbir, serangan pajar, dan sebagainya. Itu tradisi yang ditanamkan oleh orang-orang yang punya kepentingan hanya untuk kekuasaan. Bagaimana memulai? Bagaimana mulainya? Memulai dari sosok kiai tersebut, ustadz tersebut, jangan sekali-kali melakukan itu. Minimal dia sudah berdakwah untuk melakukan kebaikan. Urusan terpilih atau tidak sudah ada garisnya. Ini memang agak rasional, Pak. Ya, betul. Agak rasional karena kualat minta sesuatu ke kiai. Ya, karena makhluk. Nah, itu maksud saya adalah sekarang banyak terjadi begitu. Minimal memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa carilah pemimpin yang baik. Contoh, jadi imam. Pak Iksan, mohon maaf contoh, si A lah. Si A ini bacaannya buruk, kemudian ilmunya tidak ada. Tetapi karena dia punya keinginan pengen prestis jadi seorang pemimpin di sebuah masjid tersebut, dia nyebar uang. Pak, 10.000, 10.000, 10.000. Nanti imamnya aku saja ya. Nah, masyarakat milih karena ada uangnya. Menjadi imam, maka sholatnya acak-acakan. Hancur negara kalau begitu. Maka saya ingatkan kepada masyarakat, pilihlah orang yang mampu membawa amanat masyarakat.
Jangan pilih sosoknya, tapi pilih tujuannya untuk mengadakan sebuah perubahan ke depan. Jadi kalau untuk merubah 100%, sekali lagi saya tegaskan, tidak mungkin. Tapi lewat kebersamaan, berjuang bersama, memberikan pemahaman bahwa DPR, legislatif itu, dewan itu kepanjangan tangan dari rakyat. Kalau bahasa orang-orang dulu, rakyat itu adalah tangan Tuhan. Ada istilah begitu, mungkin Pak Iksan lebih tahu, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat suara Tuhan. Nah, tapi waktu Orde Baru, ternyata Tuhan terkoreksi. Terkoreksi, kalah dianggap. Tuhan menjadi posisi yang dipersalahkan. Nah, karena rakyat kemudian tidak tahu jalan yang benar dan jalan yang salah. Tapi cerita Orde Baru. Ya, artinya kenapa? Ketika sudah demikian bahwa dewan ini tempat wadah perwakilan aspirasi rakyat, maka jangankan titip suara, titip sepeda motor saya di pasar, orangnya nggak kenal, nggak saya terpercaya, nggak mahir biasa meluruskan motor, saya titipin, hilang pasti Pak. Ya. Itu motor, apalagi suara untuk masa depan bangsa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saya himbau kepada masyarakat, pilih orang yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Jangan lihat uangnya, Anda akan kecewa seumur hidup. Karena menggadaikan untuk itu. Ya. Jangan sampai terjadi naudzubillah summa naudzubillah. Ya, Pak Kiai. Sahabat, tentu saja kita berharap fenomena tokoh ulama, kiai, santri yang berjuang untuk masuk dalam ruang legislatif, mudah-mudahan mendapat ridha Allah. Amin. Dan menemukan satu jalan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat. Nah, Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya, Pak Kiai. Apakah seorang ulama yang kemudian berniat berpolitik praktis, gitu, Pak Kiai, itu tidak mendapat pertentangan di internal antara kiai sendiri, komunitas kiai lah. Komunitas kiai. Ya, setiap orang punya aspek, perspektif, pandangan yang berbeda-beda ketika belum memahami sistem negara yang kita anut. Yang saya sampaikan tadi, trial politikal. Seolah-olah diiming-imingi orang yang jadi anggota legislatif, orang yang akan menjadi figur, orang yang akan ikut kontestan itu kemudian akan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga pola ini, pemahaman ini ditangkap oleh beda-beda kepala, tentu beda-beda persepsi. Ada yang mengatakan, ngapain sih jadi kiai? Sudahlah, ngajar saja. Saya sampaikan tadi, ngajar santri itu hebat, tapi ada yang lebih hebat, ngajar orang agar jadi santri. Dan komunitas yang ada, saya maklumi, karena masing-masing tugas mestinya. Kalau satu tim sepak bola, ada seorang ulama yang memang harus duduk dalam camp, penjaga gawang, kiper. Ada juga harus ulama yang bisa bergerak ke tengah, yang bisa merubah segala sesuatu menjadi sebuah manfaat bagi negara ini. Dan saya maklumi, pemahaman itu banyak yang belum tersampaikan kepada komunitas itu sendiri. Sehingga mengatakan kiai-kiai yang lainnya mungkin, janganlah, kalau saya pribadi kalau ada kiai yang maju, saya dukung penuh. Kenapa? Agar ada sebuah roh, agar ada sebuah tetesan air yang jernih yang Pak Iksan sampaikan di awal tadi untuk mewarnai itu. Apakah bisa mewarnai? Bisa. Asalkan dengan latar belakang dia punya keberanian, punya argumen, punya dasar pemikiran, dan punya landasan undang-undang harus disampaikan. Ya. Nah, bagaimana dengan tuduhan politik agama? Politik agama, kalau boleh saya bicara, dalam agama kita juga diajarkan, Pak. Satu, ubudiyah. Yang kedua, muamalah. Yang ketiga, siasah. Siasah yang islami tentunya. Siasah politik yang memang betul-betul merupakan sebuah tujuan untuk mensejahterakan semua. Yang nggak boleh itu politisasi agama. Kalau politik berlandasan agama, bagus. Yang nggak boleh itu agama dipolitisasi, dijual seolah-olah untuk kepentingan agama, tapi diselewengkan untuk kepentingan yang lain. Saya rasa itu yang nggak boleh, Pak Iksan. Tapi kalau orang yang berpolitik berlandaskan agama, karena kita hidup di dunia saja kah? Tidak, sampai akhirat. Pertanggungjawabannya bukan dunia saja. Maka kalau politik didasari dengan agama, sumbernya dari agama, saya rasa kemakmuran di negara kita akan tercapai. Luar biasa, Pak Kiai. Nah, kemudian Pak Kiai, rasanya kalau seorang kiai nyalon
dukungan masyarakat, santri itu lebih luas, oke. Mungkin saja. Saya akan sampaikan tadi, tergantung bagaimana memberikan pemahaman. Tapi bagaimana menjaga idealisme mereka yang bisa jadi seringkali juga terserang, tercemari, tervirusi oleh money politik atau politik uang. Nah, kita adalah manusia yang sifatnya ikhtiar. Sehebat apapun dia kaya raya, uangnya banyak, miliaran, banyak yang nggak jadi. Ya. Ada yang tanpa uang, idealisme, memberikan pemahaman dengan sebuah tujuan bersama, dengan sebuah melahirkan kebijakan yang bersama. Toh kita tahu toh bahwa di DPR itu kan cuma ada 3. 1, legislasi yang membuat undang-undang. Bagaimana undang-undang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat? Bagaimana undang-undang bisa memberikan sebuah kontribusi untuk kemajuan negara, keamanan negara dan sebagainya. Yang kedua, budgeting. Anggaran harusnya sekian untuk anu sekian. Kita butuh orang-orang yang paham tentang ini. Yang ketiga, controlling. Sudahkah kebijakan itu dilakukan? Sudahkah undang-undang dijalankan? Kalau semua digiringkan ke situ pemahamannya masyarakat bahwa seseorang masuk ke dalam dewan, mohon maaf, orang nggak mungkin bicara santri kalau dia belum pernah nyantri. Orang nggak mungkin bicara dia pedagang kalau belum pernah tahu. Jadi dagang. Pakai yakin seorang ulama yang jadi dan bisa duduk di legislatif itu tidak akan tersandra. Tergantung niatan. Ikhtiarnya apa, nawaitunya apa. Nawaitunya perubahan ketika dia masuk tidak punya kemampuan berjuang dengan argumen, dengan dasar, dengan keberanian, dengan gaya bicara yang bisa dipahami. Tentu saja bisa merubah, tapi ketika tidak berhasil berarti Allah belum meridhoi. Karena yang punya alam kan bukan siapa-siapa. Siap Pak Kiai, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi dan memberikan ilmunya. Sahabat, mari kita berdoa semoga para ulama, tokoh agama, santri yang berjuang untuk melakukan perubahan lebih baik di legislatif selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.